Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Berjumpa kembali buat kita hari ini dalam renungan kita. Mari kita biarkan firman Tuhan bekerja untuk kita hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kita, kesibukan-kesibukan kita. Supaya Tuhan memberkati dan memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ke-23. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ke-23 dikatakan demikian. Seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Satu perkataan yang baik dan tepat waktunya dikatakan, itu lebih bermanfaat dan membawa sukacita kepada orang yang menerima perkataan kita itu. Tetapi sebaliknya, sekalipun kita berkata-kata dengan banyak dan itu tidak tepat, maka itu tidak akan berguna, tidak akan bermanfaat bagi orang yang mendengarkan. Perkataan haruslah bermanfaat, haruslah berguna. Makanya setiap orang harus berhati-hati untuk mengatakan sesuatu ketika mengatakannya. Sekalipun saya mau mengatakan kepada kita, kita juga jangan pernah takut mengatakan sesuatu apabila itu penting untuk kita lakukan. Cuma jangan berkata-kata sedikit pun, sepatah kata pun ketika satu kata itu tidak dibutuhkan untuk dikatakan. Karena banyak orang menyesal ketika mengatakan perkataannya. Ada begitu banyak orang yang menyesali dirinya dan dia merasa malu ketika dia mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak berguna. Karena itu menunjukkan bahwa kualitas kebijaksanaannya yang kurang. Dan itu menunjukkan kerendahan daripada seseorang itu di hadapan orang lain. Oleh karena itu, makanya banyak orang sering sekali kecoplosan untuk mengatakan sesuatu. Oleh karena itu, saudara-saudara, berhati-hatilah untuk mengatakan sesuatu supaya jangan kita menyesali apa yang sudah kita katakan. Seorang filsuf Yunani, Publisius, dia pernah berkata, "Aku sering sekali menyesali perkataanku. Tetapi aku tidak pernah menyesal dengan sikap diamku." Artinya, sering sekali orang menyesali perkataan-perkataan yang sudah dia sampaikan. Karena apa? Karena perkataannya itu justru mempermalukan dia, menunjukkan kualitasnya, merendahkan dirinya sebagai seseorang yang bijaksana. Oleh karena itu, makanya berhati-hatilah untuk mengatakan sesuatu. Kita harus berpikir setiap kata yang kita keluarkan harus tepat guna, harus bermanfaat, dan memiliki hal yang baik. Supaya setiap perkataan kita itu bisa membangun, bisa menguatkan, bisa meneguhkan, dan bisa menginspirasi orang-orang yang menerima perkataan kita itu. Saudara-saudara, sekarang bagaimanakah kita supaya kita bisa berkata dengan baik, berkata dengan bermanfaat, dan setiap kata-kata kita itu boleh enak untuk didengarkan. Ada banyak orang berpikir bagaimana caranya aku bisa berkata-kata dengan pintar, melatih kata-kata. Saudara-saudara, pelatihan mengatakan sesuatu itu baik sekali. Makanya di beberapa tempat ada yang disebut dengan pelatihan assertive training. Untuk mengatakan sesuatu itu dengan baik dan tepat
sehingga berguna dan bermanfaat. Tetapi saya mau katakan kepada kita, perhatian apapun itu tidak akan membuat kita betul-betul akan bisa mengatakan sesuatu dengan tepat dan berguna sesuai dengan apa yang Roh Tuhan inginkan atau Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Makanya saudara-saudara, orang yang akan boleh melakukan perkataan yang tepat, mengatakan sesuatu yang berguna dan bermanfaat, itu hanya ketika dia tinggal dalam Roh Kudus. Roh Kuduslah yang mengajar kita untuk mengatakan sesuatu yang tepat dan berguna, sehingga jawaban kita dan perkataan kita itu boleh menyukakan hati orang lain. Kalau kita lihat di Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12, Yesus pernah berkata seperti ini, apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Jadi saudara-saudara, mengatakan yang tepat apalagi ketika terdesak. Apalagi ketika kita diperhadapkan dengan perkara, dengan majelis atau di persidangan. Atau ketika orang-orang menghakimi kita. Terkadang sering sekali kita tidak mampu berkata-kata dengan baik. Sering sekali mulut kita terkatup untuk mengatakan perkataan yang benar. Sering sekali pikiran kita menjadi macat untuk mengeluarkan perkataan-perkataan yang benar dan tepat. Hanya ketika kita di dalam Roh Tuhan, Roh Kudus Tuhan, maka kita akan mampu mengatakan kata yang benar dan juga tepat guna bagi orang. Sehingga setiap orang yang dihinggapi oleh Roh Kudus Tuhan akan mampu berkata dengan benar. Sehingga setiap orang yang mendengarkan juga akan bersuka cita dan bahagia untuk mendengarkan apa yang kita katakan. Oleh karena itu firman Tuhan ini sekali lagi mau meneguhkan kita. Raja Salomo, raja yang paling bijaksana itu, dia berkata seseorang bersuka cita karena jawaban yang diberikannya. Jadi perkataan kita hendaklah, jawaban kita hendaklah menyukakan hati orang lain. Supaya setiap perkataan kita menjadi berkat. Dan ketika perkataan kita menjadi berkat, maka kita pun juga akan diberkati Tuhan. Dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Oleh karena itu pilihlah waktu yang tepat dan kata yang bijak, kata yang baik untuk mengatakannya itu kepada orang lain. Sehingga kata itu akan berguna. Jangan terlalu banyak berkata-kata. Dan kata-kata itu juga akan tidak berguna dan tidak bermanfaat. Semoga firman Tuhan ini meneguhkan kita dan menguatkan kita. Untuk kita bisa boleh berkata dengan baik dan pada waktu yang tepat pula. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Biarlah Tuhan yang selalu memimpin kami di dalam Roh Tuhan, supaya kami boleh mengatakan sesuatu dengan baik dan tepat, supaya apa yang kami katakan itu bisa memberkati orang lain. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Mari katakan satu kata yang baik dan tepat. Itu akan bermanfaat bagi banyak orang atau bagi seseorang, daripada kita berkata-kata dengan banyak tapi itu tidak berguna dan tidak tepat pada waktunya. Sampai ketemu besok. Teruslah mendengarkan firman Tuhan. Salam.